bawahnya tanah dan ini mulai licin ya, harus hati-hati. Akar-akaran juga. Selain bertukar tas, kita akhirnya juga bertukar sepatu. Itu Erga pakai Nantan Yusa Evo. Ini sekarang saya pakai Hoka Speedgood 3. Tadi di pos 2 kita isoma beberapa saat, cukup lama. Kemudian lanjut ke pos 3. Tadi pas mau berangkat sudah terdengar suara gelegar petir. Ya semoga aja tidak hujan ya, jadi kita bisa tetap lanjut mendaki. Kalau hujan sih perkiraan saya paling nanti berhenti di pos 3. Dipasang hamok. Yang ini kena ya hamok kok. Buru sopet karo wit. Jam 14.18. Setengah 3 loh kak. Yakin. Senang derajat. Ketemu rombongan dari Purwodadi. Mas Andrian dan Mbak siapa mau? Arnel. Dari Purwodadi. Sepure jangan lupa disumat. Iki sing nyepur Mas. No semangat manly. Waduh. Nah iki. Aku udah audit ya. Rencana camp pos 3 aja Mas? Iya, kayak gitu Mas. Soalnya ini udah over banget. Cepet banget loh Mas, padahal Mas. Kita isi full loh Mas, tenaga nih jenengan. Denggole ini Mas. Jenengane anu Mas. Lo delok ngeluhi mboten cocok. Soalnya awake sterk. Nek kaya kula ngeten iki sak pare. Ini jam 14.30, setengah 3, dan kabutnya syahdu sekali, begitu pekat turun. Ini jarak pandang paling 15 meter, dan di depan itu semakin pekat. Di depan rombongan dari Purwodadi, Mas Andrian, di belakang rombongan dari Jogja. Sementara Raka dan sobat sini lah masih tiwas gaya ngu di PHP Mbak. Raka dan Adit sudah di depan. Nih kabutnya semakin pekat. Iya, kita tunggu di sini. Nah ini Irka masuk ke dalam kabut, masuk dalam pekatnya kabut. Hilang, masuk ke kabut. Sahdu sekali kabutnya. Kita juga masuk ke dalam kabut. Di hidung itu juga terasa ya. Jadi di hidung itu rasanya kayak ada udara tapi ada yang melayang di depan hidung itu. Kabutnya ini ketika dilalui. Wah iya. Rupanya tidak hanya kabut yang turun, tapi disusul juga dengan Hujan kenangan. Hujan kenangan parah sekali guys. Rombongan dari Jogja semangat. Iya. pos telu yakin aku bisa. Oh, enggak, maksudnya paling enggak dia mandek pos telu. Ojo no ratakan puncak. Tenan gak ada puncak. Oh iso no. Melu rombongan wong Brebes mah.
Pintangnya Semar kan dhuwur kono. Yuk lanjut yuk. Tapi kabut tadi. Kabut. Hujan. Kenapa kan enak ya? Hah? Oh toh, tapi enak toh, kayak melayang ning depan hidung lho. Oh toh. Enak sing melayang di depan hidung lho rasanya. Membekan. Ini terasa juga di badan dinginnya kabut. Wow. Tapi kalau ke muka itu seperti kita diberi apa ya, pelembab muka kita. Kayak pakai nano spray. Oh iya itu. Ya, kena kabut itu mukanya rasanya Kayak seperti di nano spray. ya itu. Daripada mahal-mahal beli nano spray, mendingan di sini. Alami. Ini pukul 14.51 mulai turun hujan dan ini sepertinya yang benar-benar hujan, bukan lagi kabut atau macam-macam. Ojo tadi iki. Ah, piye. Mantap arek. Enggak. Enggak. Pura. Ya mantelan ya apa? Mantel mangel dah. Mantel aja ya apa? Ini jam 14.58, kita berhenti tadi sejenak untuk memakai mantel dan ini kita lanjut perjalanan. Trek sudah basah oleh hujan dan turun semakin deras hujannya. Ini semakin deras hujannya turun. Kita lanjut jalan. Jalurnya menjadi licin, harus hati-hati. Hah? Apa? Pas lo? Iya iya. Ini barusan Hirga terpleset karena licinnya jalur ya. Nih bekas dia terpleset. Di depan sebenarnya itu sudah pos 3. Jadi kita sampai pos 3 pukul 15.04. Paling jalan cuma setengah jam sebenarnya. Ada yang terpleset lagi sepertinya. Suara barang jatuh. Rame ini pos 3, pertemuan antara pendaki yang naik dan yang turun. Nah, di sana itu tempat mengambil air. Jadi di pos 3 ini ada mata air. Kita berteduh dulu di shelter, sepertinya penuh ya mas. Pos 3 Cemoro tuh. Ini rombongan dari Jogja ya mas? Ya mas, sudah. Sampai pos 3 disambut hujan.
Kiri sih, Mbak ambil kiri wae, ambil kiri. Kiri, ambil kiri. Mbak, kiri, ambil kiri wae, ambil kiri. Ternyata korbannya tidak hanya satu. Setelah Hirga tadi jatuh, itu masnya yang dari Purwodadi juga jatuh lagi. Dan ini di pos 3 shelter Cemorodowo itu kita tidak menemukan Raka dan Adit. Kemungkinan dua orang tadi kita cari. Nah, Masuk wae, Mbak. Masuk wae, Mbak. Masih ada tempat. Masuk wae, masuk wae. sini Mas. Lunyu. Wah, bar keplesetan mriku kok. Nggih, Mas. Ini. Masuk wae, Mas. Masuk kawan. Saya ada Terus tempat. ya, Awas, lunyu. Yuk, kita cari dulu. Aku tak boleh koncoku ya, Mas. Tak nyari temanku sik. Kita cari dulu. Kita coba ke warung. Nih dilihat jalurnya jadi sungai. Kita harus hati-hati melintasi seperti ini. Bisa jadi sangat licin. Tutup. Balik Wega. Gah. Ada orang. Wis ngadeg kok tenda ning kono. Wih, Dit. Apa? Kan ngeyup ning shelter kok. Hah? Kan ngeyup shelter kok. Shelter. Ini tadi kita agak panik karena mencari Adit dan Raka tidak ketemu di shelter. Rupanya mereka sudah mendirikan tenda. Ini tadi karena suasananya masih hujan, kita tambah pasang flashlight dulu. Baru sekarang kita pasang tenda yang naturhike. Wah, ini wis agak reda. Ini suasana pos 3. Untuk warungnya tutup. Ini sederhana, tapi mendirikan tenda seperti ini memang butuh kekompakan. Apalagi jika tadi ditambahi dengan suasana hujan, jadi harus bergelut dengan waktu. Kita pakai tenda Big Adventure Merbabu dan juga Naturhike Cloud Up 2. Edit. Pasak Mas. Prime ya. Pasak. Ater ini. Ini ater nih.
Ini sudah berdiri tendanya. Sekarang tinggal kita pasang flysheet tendanya. Awak jreng. Jam berapa ya ini? Jam berapa? 16 lebih 6 dan tenda kita sudah berdiri dengan diselimuti flysheet di pos 3 Gunung Lauvia Cetok. Dan Hirga kali ini langsung mengeluarkan peralatan masaknya yang sudah memang dipersiapkan untuk pendakian kali ini. Beberapa alat bahkan sampai membeli baru. Karena saya membawa Arif. Kalau nggak enak dia protes. Saya nggak pernah protes ke apa-apa tuh ya kok. Aku nerima kok mas. Kok. Itu menanak nasi metodenya apa ini mas? Ini Namanya apa biar metodenya? nasi lebih fulen. Oh lebih bulan. Jadi ini pakai kain ya ini ya? Kain. Pakai kain agar apa? Agar sebenarnya nggak perlu kain nggak masalah. Cuman karena saya pengalaman nyuci minyak susah. Karena diangkat langsung bersih. Oh ya, jadi nasinya. Terus kalau ini sebenarnya yang bagus pakai margarin. Minyak kelapa. Oh minyak kelapa. Buat kesehatan. Tapi karena tanya ini, pakai ini aja. Terus itu diberikan di sini agar nasinya pulen. Oke. Ini rencana mau masak apa mas? Nasi goreng. Untuk menu makan malam kita kali ini adalah nasi goreng. Tadi nasinya ditanak oleh Hirga, kemudian Raka bagian menggoreng nasi. Nasi goreng dengan bumbu racik Indofood. Mas Raka, untuk nasinya sudah berapa persen kira-kira Mas Raka? Masih 40%. 40%. Untuk memasaknya, apakah berbeda ketika memasak di rumah dengan di gunung ini Mas? Berbeda. Apa Mas yang berbeda? Tangannya kaku. Namanya kaku dingin di gunung. Alat masaknya gimana nih? Alat masaknya Ini pakainya nggak wajan ya? iya. Itu lebih susah, biasanya kan pakai wajan lebih enak. Kon gak wajane Pak Nor lagi. Dan ini saya dicangklong ke mburi nih. Bisa. Engko nang sepanjang perjalanan ketroy Pak. Ana Mas buka warung ning dhuwur nyanyi kok ya bener. Ini kayaknya semua pada-pada yang Kayak bisa nih. itu lagi. Nyai. Apa nggak bisa? Adit, gimana nasi goreng buatan Mas Raka? Ya, pasti. Rasa kewo, banyak wonge. Pas. Pas, gue tambah dah. Tambah pupus. Tambah bumbu. Kayak pengen bumbu nih gitu. Cetokan ya tau. Kenapa apa? Wong sing mbok kode ta mungkin pekal. Jadi nasi goreng ini sudah jadi buatan chef Raka. Hirga sudah menikmati. Enak gak? Enak ya gak? Enak bumbu ya gak? Nek pupune. Us. Kok goreng enggak bumbusan. Bumbunya Hirga itu diincar oleh Adit. Sementara Raka masih membuat bumbu tambahan. Oh, mau bikin magelangan ini? Sego goreng laut. Wah mantap, aku nunggu kue wae. Jadi selain nasi goreng ada tambah nasi mawut. Dit.
Selamat pagi sobat petualang. Pagi ini tanggal 2 Oktober 2022 pukul 2.33. Persiapan untuk summit. Kali ini kita sarapan dulu. Menu pagi ini sudah matang, siap disantap. Kita lihat ada sop, kemudian ada sarden dan juga nasi tentunya. Ini sambil kita juga merebus air untuk menghangatkan badan. Untuk perjalanan nanti kemungkinan karena masih gelap, jadi kemungkinan perjalanan dari pos 3 ini nanti kita skip dulu ya karena gelap. Mungkin nanti kalau sudah mulai terang ketika sampai pos 5 baru nanti kita lanjutkan. Oke sobat petualang, kita sarapan dulu. Untuk sarapannya saya pakai nasi sop, sementara Adit makannya nasi sarden. Raka campur ya semua ya, makan ya. Nah, itu Irga juga sedang makan. Oke. Bawa wedang putih mana emang? Tak. Enggak. Matang. Jam 3.28 kita mulai pergerakan menuju puncak dari pos 3 Temorodowo, Gunung Lawu via Ceto. Untuk formasi naik kali ini paling depan ada Irga, kemudian disusul Adit, Raka, paling belakang saya sendiri, Fadil Arif. Jam 4.37 ba'da subuh. Kali ini kita sampai di pos 4 ini ya, pos 4. Ini pos 4. Personil masih aman, komplit 4 orang. Di bawah ada Hirga, kemudian Adit, Raka. Kita lihat apakah di shelter ada yang beristirahat di sini. Oh ada satu tenda. Nih kita lihat kita Sip. sampai pos 4 438. Adit aman Adit? Aman. Yo pos 4. Sini kiri. Adit aman Adit? Aman. Oh, Gak ngapa-ngapan. Raka. Aman, Mas. Nah ini dia Raka. Yuk. Ini ada tempat untuk sesaji juga atau dupa ya. Nah, hampir di setiap pos di Gunung Lawu via Ceto ini ada tempat seperti ini. Oh gelap ternyata. Saya sebenarnya mau menunjukkan pemandangan dari pos 4 ini. City Lake ya, luar biasa. Hampir 180 derajat kita bisa melihat Karanganyar, Sragen, Solo dan sekitarnya yang ada di bawah lampu-lampu. Jam 5:08 kita masih perjalanan menuju pos 5. Sudah mulai terang ya. Ini jalurnya seperti ini menuju pos 5. Kita disambut
dengan kicau burung bersahut-sahutan di pagi hari. Sungguh sangat syahdu suasananya. Kita kalau dari jalur Ceto ini tidak bisa menikmati sunrise ya, karena kan bisa dibilang Ceto itu ada di sisi barat Gunung Lawu, jadi kita tidak bisa melihat sunrise atau matahari terbit. Di malam sempat gerimis, namun pagi ketika jam 2 tadi kita bangun, cuaca cerah. Lampu-lampu di bawah juga terlihat sangat terang. Nih, suara burungnya bisa didengarkan bersahut-sahutan. Luar biasa sekali, dua bukit di depan kita, runcing dan yang jelas hutannya sangat rimbun ya. Untuk jalannya saat ini sudah landai. Nah, seperti ini vegetasinya. Enak sekali jalurnya. Nah, itu harga sudah mulai masuk. Sing bahagia no di depan kamera. Adit. Gelo tonton sih. Ya pokoknya puncak. Itu. Wah, Raka. Puncak. Di tengah-tengah jalur kita ditakjubkan dengan pemandangan Keren. Cakrawala. Langsung keren guys. Dari kamera nggak keren. Jalurnya cukup nyaman, walaupun mendaki tapi tidak terjal, namun berkelok-kelok. Ini seperti Ondorande di Cemoro Kandang. Pohon-pohon menjulang tinggi. Ini kita mulai dituntun atau diikuti oleh burung jalak ya. Di depan itu melompat-lompat burung jalaknya. Satu saja. Kalau di Sindoro kemarin di Sunrise Camp kita diikuti sampai 6 sampai 7. Banyak malah sampai masuk tenda. Landai. Kan nembak yang kena nyandak gorengan sih mas. Mas. Pemandangannya begitu indah ya sepanjang perjalanan, dan jalurnya landai sekali. Sementara di kiri Cakrawala membentang. Luar biasa.
Kita sampai sabana pertama yang kita lalui via jalur Ceto. Di depan itu ada satu rombongan yang sedang ngecamp dan tampak sabana pertama. Mantap sekali. Wah, luar biasa sabananya. Sabana pertama. Halo Mas. Mangkat ora kok? Mangkat Rombongan dari mana Mas? Dari Solo, Mas. Solo nih? Aku di Solo loh Mas. Karanganyar. Mau Karanganyar. Kita petok Mas ini. Pedok paling. Aku pos camp ning pos 3 Mas. Jam piro ya? Jam 3 wis. Pas udan ya Mas, mulai udan kayak pos 3. Tekan gini jam piro Mas? Oh, cepet berarti. Hujan soalnya nggak berhenti. Ayo. Berhenti dingin. Ini rombongan dari Karanganyar. Wih, sabana pertamanya. Tuh di belakang Helga, Adit, dan Raka. Welcome to jalur Ceto Gunung Lawu Mini Argopuro, di mana kita disambut dengan banyak sabana. Di sebelah sana tempat camp ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tenda yang camp di bawah sana. Begitu indah sekali sabana di Gunung Lawu Mini Argopuro. Sabana pertama nih, gimana kesan dan pesannya? Keren. Keren. Wajib. Capek nggak sampai sini? Capeknya terbayar. Oh, mantap. Ini di jalur di atas pohon itu ya, itu ada tanaman anggrek. Warnanya apa ya? Merah muda ya? Ungu. Nah, itu anggrek. Ungu di situ dan di sana. Indah sekali memang pemandangan di jalur Ceto ini. Semua capek langsung sirna begitu melihat indahnya pemandangan. Ini Adit ini luar biasa sekali. Dari bawah yang ke atas dia belum gantian. Oke sobat petualang, jam menunjukkan pukul 6:11. Kita akhirnya sampai di pos 5 Bulak Peperangan. Banyak sekali yang sudah mendirikan camp di sini. Nah ini dia Bulak Peperangan pos 5. Nah yang selalu khas adalah ada tempat untuk menyalakan dupa. Tulisannya pos 5 mana ya? Mari Mas. Wah, luar biasa sekali view-nya. Pos 5 Bulak Peperangan. Bulak Peperangan konon merupakan tempat berperang antara Raja Brawijaya dengan pasukan yang mengejarnya dari Demak yang dipimpin oleh Adipati dari Cepu. Oleh sebab itu ada mitos ya yang mengatakan bahwa keturunan Cepu itu kesulitan
apabila mendaki Gunung Lawu. Kita istirahat dulu di pos 5 Bulak Peperangan, dan sepertinya Hirga masih tidak percaya kalau kita sampai pos 5 Bulak Peperangan karena mungkin tidak ada shelter ya, atau enggak? Tidak ada shelter memang, dan ini memang jam 6.17 kita sudah disambut dengan rintik-rintik hujan, dan sepertinya semakin deras hujannya. Ya nanti. Ini karena hujan semakin deras, kita numpang dulu berteduh. Aku ya Solo loh mas. Masih Karanganyar. Solonya mau gini. Aku Serengan, Buri Polsek. Lebusnya ini loh mas. Dan siap. Dewean tuh mas, kanca-kancamu muncak mas. Beruang loro tok mas. Oh, wong loro tok. Enggak mau. Dewean. Heeh. Muncak dewe. Rombongan liya waean. Dit, kita ya dit. Lebu dit. Monggo mlebet. Gini mas, diaman kesek. Hmm? Si. Oke, jam 6.33 kita mau lanjut dari pos 5. Walaupun hujan kita mencoba lanjut. Yuk, gas. Ayo. Gas. Disik lo nang. Disik no. Permisi. Mari. Ke sana juga. Iya. Ke ini bisa. Iya. Selain batu juga yang ikonik adalah itu ya, pohon tumbang, spot ikonik yang ada di Bulak Peperangan di depan itu. Jadi dulu pertama kali ketika saya mendaki Gunung Lawu via Ceto, saya ngecamp di sini, mendirikan tenda. Kemudian summitnya waktu itu juga masih pagi. Kita malah. Mas Raka, gimana pendapatnya mengenai Bulak Peperangan Mas Raka? Lapar mas. Lapar. Lapar. Pendapatnya mengenai Bulak Peperangan malah lapar. Jadi Mas Raka ini dari tadi yang ditanyain adalah Mbok Yem. Padahal kalau dari sini ya masih lumayan 2 jam. Iya. Nah. Kita lewat bawah pohon tumbang. Oh, semakin indah. Oke, sobat petualang, ini adalah view Bulak Peperangan dari atas. Jadi kita tadi dari arah sana nih ke sini naik, bisa lewat sana bisa, tapi kita pilih yang sebelah kanan. Nah, itu di depan Adit dan Raka sudah di depan dengan Helga juga. Seperti di negeri dongeng. Setelah melalui Bulak Peperangan, kembali kita menemui Sabana lagi. Jadi memang benar ya julukan Mini Argopuro, pantas disematkan untuk
jalur Lawu via Ceto. Luar biasa sekali sepanjang mata memandang sabana yang begitu luas. Gimana Mas Adit, ada apa ini? Halo guys. Kenapa? Kalian tahu nggak guys? Kenapa? Wet-wet ini nandur aku biyen. Hah? Wet-wet ini nandur aku biyen. Hah? Nandur aku. Sehat? Sehat. Hati-hati loh. Hati-hati ya. Lan banyu. Kan ini jalan itu. Ini. Yoi. Kok engko ambak mata nang Cemara Sewu ana iki. Foto munggah. Ini loh mas. Ikan sing ada kuning gitu. Jam 6.59 atau jam 7 kita sampai area camp Gubakan Menjangan. Tidak begitu ramai ya, hanya terlihat 4 tenda. Ada Dragonfly, tenda Ki Java Batlek, sana Ray Elliot tendanya. Ini tenda apa ya, ditutup flashlight. Oh, tenda Ki Purnio 4. Oh, di sana rupanya banyak juga. Ada 4 tenda. 2 menggunakan trap tent, yang 2 tenda dum biasa. Dan di sana kita masih lanjut savana yang begitu luas. Sampai di Gupaan Menjangan, kita istirahat sejenak dulu. Makan pisang ya. Juga aman kah? Aman? Aman. Luar biasa loh kah, sampai sini kah? Dikit lagi kah? Kah, coba. Waduh wae. Kematangan Pak ya. Gupaan Menjangan. Kita sedang bersantai. Setelah makan, sebat dulu. Irga dan Ar. Ini contoh yang tidak baik. Yang apa? Harusnya pada saat kita olahraga itu jangan ada kayak gini. Loh, kok beda? Kemarin sebelum pos 1 itu bilangnya katanya laki itu ngerokok. Sekarang kok udah Itu ganti lagi? fungsinya pemanasan. Kalau ini kan udah olahraga berat, udah nyampe sini. Hubungan? Oke ya sobat petualang, jam 17.16 kita mau lanjut perjalanan dari Gupaan Menjangan ya. Ini masih berani full tenaga dan sambil sebat karena jalurnya memang begitu indah. Lihatlah, saya tidak bohong, di depan kita sabana yang begitu luar biasa indahnya. Wow. Pemancar TVRI Argo Puroso. Oh, luar biasa sekali pemandangannya ya sobat petualang. Kalau tadi adalah area camp dari Gupaan Menjangan, nah yang dinamakan Gupaan Menjangan itu sebenarnya ini pada bulan-bulan tertentu itu sebenarnya terisi air. Saya juga masih penasaran ya. Saya udah ke Gupaan Menjangan ini 3 kali ini. Yang pertama lewat Ceto, kedua lewat Sewu, tapi belum pernah sama sekali ketemu pas ada airnya. Nah ini, walaupun tidak dalam, tapi kalau ada airnya itu estetik lah. Nah, ini nanti bisa terisi air di sini. Nah, ini kita ketemu rombongan traileran sepertinya TikTok.
siapa ini? Traileran. Oh enggak, summit aja. Mari. Jadi jalur Cetha ini nantinya di bulan Desember juga akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Lawu Ultra yang diselenggarakan oleh Seksorogo, komunitas traileran dari Solo. Jalurnya yang melalui ini kalau tidak salah yang kategori 50 dan 80 km. Jadi bayangkan ya, jalur yang kita lewati kemarin itu dilalui dengan cara berlari. Gupaan Menjangan, dari Gupaan Menjangan kita dapat teman baru lagi. Mas siapa mas namanya? Saya Mas Murah. Mas Murah dari Beli Murah, saya dari Bali. Oh Ngurah. Ya. Oh Ngurah dari Bali. Iya. Kemarin sempat ketemu pas di bawah base camp 2 orang ya mas. Iya, 2 orang. Gimana mas kesannya Lawu via Cetha? Aduh, nggak bisa dibayangin. Capek. Capek. Tapi ini lihat sabananya nih. Iya, terbayangkan terbayarkan lunas gitu loh dengan view pemandangan savananya. Mantap Cakep deh. ya. Nih. Teman sepanjang perjalanan kita, sabana sejauh mata memandang. Keindahan yang tak ada. Selain sabana, di tepi jalur kita juga ditemani candiki yang sangat cantik sekali. Ujung daunnya berwarna merah. Nih, sepanjang perjalanan. Luar biasa memang. Habis kata untuk menggambarkan keindahan Lawu via Cetha. Dihapusnya orang ngerti. Nah, itu di batu itu tadi yang belum kita rekam ya, keliwat. Itu pelang pertigaan. Jadi kalau ke arah sana itu ke arah Ngiliran. Nah, ke kiri itu ke arah Candi Cetha. Jadi Lawu ini memang jalur pendakiannya cukup banyak ya. Tapi yang umum atau sering digunakan itu adalah Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Cetha. Sedangkan jalur lain seperti Tambak, Singolangu, Jogorogo atau Ngiliran itu juga jarang sekali dilewati. Untuk Cetha ini lewat Jawa Tengah, Cemoro Kandang juga Jawa Tengah, Tambak juga Jawa Tengah. Sedangkan Jogorogo, Singolangu, Cemoro Sewu itu via Jawa Timur. Ada YouTube. Dari Jakarta ya masnya ya, rombongannya. Thank you mas. Iya, dadah. Sampai puncak jam berapa tadi? Jam 6. Ngecampnya di Bulak Peperangan, Oh, Bulak jam 4 jalan. Oh iya. Saya tadi hujan pas sampai Bulak Peperangan. Sama hujan juga. Jam 4-an kemarin kita sampai. Duluan ya Mas Mbak, dadah. Ya. Yuk kita lanjut perjalanan. 7.48. Sudah jauh di depan, tidak terlihat Adit, Raka, Herga. Saya tertinggal jauh sekali. Dari Sabana kita ambil ke arah kanan, kemudian naik menyusuri bukit. Kembali kita menghadapi tanjakan yang cukup terjal. Nih, kelihatan ya dari bawah itu Sabana. Terus kita naik. Nih. Terus naik ke sana. Ya, jalur yang kita lalui saat ini kita menembus lebatnya hutan Candiki. Ya, masih belum sampai Pasar Dieng, masih menyusuri perbukitan setelah Sabana. Jalurnya seperti ini, tanah bervariasi, kadang berupa tanjakan juga. Nah, di kejauhan
kalau menggunakan telinga manusia itu kejauhan sepertinya dari arah sana itu terdengar suara ayam hutan. Nih, Adit masih semangat tapi luwe lapar. Minggir dulu. Apa Dit? Nah, tak kira patah. Saya udah deg-degan itu tadi kumpulnya Adit patah. Kita tunggu simbangan, jalurnya sempit ya, karena jalurnya sempit kita naiknya harus gantian. Ini ada rombongan yang turun. Nggih, monggo. Sudah banyak yang turun, sementara kita masih naik pukul 8.14. Adit mengajak lanjut. Siap. Sepertinya, nah di depan itu sudah mulai berkelok. Bentar lagi kita masuk kawasan Pasar Dieng. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini nanti kita muter ke kanan, terus masuk ke kiri, masuk Pasar Dieng. Kita tunggu Hilga dulu aja. Tadi sih nggak masih mau ngeramai rumus. Apa? Belum tekan puncak tuh. Hilga aman, Hilga? Mas Ngurah aman? Ini biasanya tempat ini sebelum Pasar Dieng ini juga biasanya digunakan untuk camp ya, di situ di tempat